Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, menegaskan tak ada niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan Gus Yahya menyusul dinamika internal di lingkungan PBNU. Gus Yahya turut mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, dia tidak menerima surat resmi apapun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen risalah rapat harian Syuriah yang memintanya mundur dari kursi Ketua Umum PBNU. Pernyataan tersebut diungkapkan Gus Yahya setelah rapat koordinasi dengan sejumlah PWNU di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 23 November 2025 dini hari. Dalam momen itu, ia menekankan pentingnya memverifikasi keaslian dokumen-dokumen yang beredar, termasuk dokumen risalah rapat harian Syuriah pada Kamis 20 November 2025 yang disebut meminta dirinya mundur. Gus Yahya menegaskan Syuriah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketum dan struktur lain di dalam organisasi. Meski demikian, Ketum PBNU itu menyampaikan komitmennya untuk mencari solusi terbaik demi kemaslahatan organisasi. Dengan jajaran Suriah saya sudah bertemu sejumlah dan semua yang sudah saya temui menyesali karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh pada mulanya. Nah, ketika saya beri penjelasan sehingga utuh, mereka menyesal. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diwujudkan pertemuan para kiai-kiai termasuk para kiai sepuh. Sebelumnya, risalah rapat harian Syuriah PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Syuro PBNU, Kiai Haji Muftahul Akhyar, pada 20 November 2025 meminta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU. Poin penting dari risalah itu yakni meminta Gus Yahya mengundurkan diri paling lama 3 hari sejak risalah tersebut ditandatangani. Jika dalam 3 hari Gus Yahya belum mengundurkan diri, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan akan memberhentikan Gus Yahya dari jabatannya. Dalam risalah juga dijelaskan latar belakang alasan permintaan pengunduran diri Gus Yahya, diantaranya terkait hadirnya akademisi asal AS, Peter Berkowitz, yang selama ini dianggap tokoh jaringan Zionisme internasional sebagai narasumber dalam AKN-NU. Hal itu dianggap melanggar nilai dan ajaran NU. Alasan lainnya yakni tata kelola keuangan di PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syariat Islam, sehingga membahayakan eksistensi badan hukum PBNU.